Baik, nama saya Luciana Rusninalai dari kelas C jurusan Sosiologi. eh, Tugas pertama mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku pertama yang berjudul Pendidikan dan Perubahan Sosial. Sesuai dengan judulnya, buku ini tentang hubungan antara pendidikan dengan perubahan sosial. Pertanyaan Ruri adalah wajar. Apakah sekolah mengubah masyarakat atau masyarakat mengubah sekolah? Ruri juga menyarankan bahwa hubungan lain antara humaniora atau sejarah atau bukti sejarah dan ilmu sosial dapat membantu menjawab pertanyaan itu. Sejarah perubahan sosial dan pendidikan memperkenalkan pendekatan umum buku ini. Ruri mengidentifikasi poin penting dalam sejarah yang menciptakan atau mengubah organisasi, kebijakan, dan praktik pendidikan. Sebagai contoh perubahan besar yang berdampak pada pendidikan, ia mengutip berikut ini: industrialisasi atau revolusi industri, teknologi, urbanisasi, dan pembagian kerja atau spesialisasi. Dia kemudian menyarankan bahwa konsep ilmiah sosial berikut dapat memajukan pemahaman kita tentang pendidikan dan hubungannya dengan perubahan sosial, perubahan budaya, modal sosial, modal manusia, dan ideologi. Sebagai gambaran, ia memulai dengan peristiwa yang paling erat kaitannya dengan era progresif. Era yang ditandai dengan perubahan besar-besaran dalam masyarakat dan pendidikan. Ketika revolusi industri menyebar ke Amerika Serikat, terjadi peningkatan pesat dalam output per kapita atau peningkatan tajam dalam produktivitas pekerja individu. Teknologi baru mengubah konsep tenaga kerja dan memungkinkan organisasi untuk bekerja dengan cara baru. Sistem industri melahirkan sistem sekolah pabrik lengkap dengan sistem Lancastrianus yang berasal dari Inggris. Industrialisasi terhubung dengan teknologi atau produksi barang melalui mesin dan perubahan kebiasaan kerja. Urbanisasi mengacu pada perubahan tata ruang masyarakat, yaitu untuk pertama kalinya lebih banyak orang tinggal di kota daripada di pedesaan. Di antara perubahan lainnya, hal ini berarti pendidikan harus berlangsung lebih cepat dan lebih teratur. Baik industrialisasi maupun urbanisasi telah dikaitkan dengan pembagian kerja sosial yang lebih jelas, di mana pekerja terampil bermigrasi ke kota-kota besar. Beralih ke ilmu sosial, Ruri mendefinisikan budaya sebagai seperangkat karakteristik perilaku atau ciri khas dari suatu kelompok sosial. Menurut antropolog George D. Spindler, budaya dapat memberikan jawaban atas
bagaimana dapat diidentifikasi. Berikutnya, dalam sejarah singkat penafsiran sekolah Amerika, John Drury berfokus pada hubungan yang berkembang antara pendidikan dan perubahan sosial. Buku ini membahas dampak kekuatan sosial seperti industrialisasi, urbanisasi, imigrasi, dan konflik budaya terhadap perkembangan sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Ini juga mengkaji berbagai cara sekolah telah berkontribusi terhadap perubahan sosial, terutama dalam menyediakan jalan mobilitas sosial dan keberhasilan untuk kelompok sosial tertentu dan bukan untuk orang lain. Penjelasan rinci tentang pengalaman wanita dan kelompok minoritas dalam sejarah Amerika menjelaskan bagaimana kehidupan mereka dipengaruhi oleh pendidikan. Fitur utama termasuk cakupan isi, memberikan sejarah singkat, interpretatif pendidikan Amerika yang berkisar dari awal kolonial hingga saat ini. Konsep utama ilmu sosial sebagai modal sosial dan budaya digunakan untuk menjelaskan perkembangan sejarah yang terkait dengan perubahan sosial dan pendidikan. Alur cerita yang menjelaskan yang jelas dan interpretatif berulang kali diselingi oleh eksplorasi mendalam tentang masalah atau peristiwa sejarah tertentu yang meningkat tingkat keterlibatan dan respon siswa. Fleksibilitas pengajaran isinya panjang yang sederhana dan harga yang membuatnya sesuai untuk siswa. Dalam salah satu kursus berikut, Fondasi Sosial dan Sejarah Pendidikan, Pengantar Pendidikan, Sejarah Pendidikan, Sosiologi Pendidikan, atau Studi Kebijakan Pendidikan. Berikutnya, ini juga mengkaji berbagai cara sekolah telah memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial, terutama dalam meningkatkan status dan prestasi kelompok sosial tertentu dan bukan yang lain. Catatan rinci tentang perempuan dan kelompok minoritas ini dalam sejarah Amerika mempertimbangkan bagaimana kehidupan mereka dipengaruhi oleh pendidikan pada poin-poin penting di masa lalu. Benang merah yang menghubungkan kedua periode tersebut adalah bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan rasial sering dianggap dan diakui, tetapi dikurung sebagai tidak relevan dalam membentuk peluang hasil pendidikan oleh pembuat kebijakan dan oleh peneliti yang diposisikan untuk terlibat dengan komunitas kebijakan.
Selain itu, hubungan titik temu yang krusial antara dinamika ekonomi dan yang terkait dengan kelas di satu sisi dan gender dan ras atau etnis di sisi lain. Sebagian besar diabaikan bahkan oleh banyak sarjana yang mengadvokasi reformasi sekolah progresif. Benang ini dianggap sebagai titik buta yang menghasilkan penghindaran dan ketidaktahuan yang disengaja. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.